Pak, lu pernah nggak sih Pak punya teman yang dia kena masalah terus nyerah gitu Pak sama masalahnya gitu? Emang kenapa lu nanya gitu? Ya soalnya gue ngeliat di lingkungan gue, circle gue tuh ada teman gue kayak gitu Pak. Dia baru kepentok dikit udah nyerah. Dia nggak tahu dikit nih, udah males tuh nyari tahu Pak. Gitu. Kalau di circle gua, ya gua. Iya. Gue mentok udah nyerah. Apaan ini hidup nggak jelas. Gue nyari tanda kaya, nggak bisa. Sedikit. Iya, gue kebanyakan nyerah Pak. Mentok. Hidup gue ngeluh mulu. Gak sukses gue makanya nih. Ini juga gue nggak tahu nih jadi dosen berapa lama. Udah mulai lu sih? Udah. Ya udah, iya temen gue pada gigih banget Pak. Asli. Nah, gue sempat baca ya Pak, ada teori namanya growth mindset Pak. Pas gue telusuri ternyata yang ngeluarin teori itu Carol Dweck Pak. Anjay. Dia psikolog dari Stanford University Pak. Nah, Ke data. growth mindset ini kata dia, Iya. itu adalah keyakinan bahwa kayak misalkan bakat, kemampuan, sama kecerdasan orang itu tuh bisa dilatih Pak, dari kerja keras, ketekunan, segala macamnya gitu. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan ada masalah, dia tuh terus ngulik Pak, ini gimana ya supaya nge-solve-nya gitu, gimana supaya cepat selesai masalahnya, nemu solusinya segala macamnya gitu. Sama halnya penolakan, kalau misalkan dia ditolak gitu, dia terus coba berusaha terus-terusan gitu Pak, buat tidak mengalami penolakan itu lagi gitu. Kayak misalkan kita ngelamar kerja gitu, ditolak terus. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah, tapi bentar nih Bang. Kalau pakai data, nggak briefing dulu. Gue belum nyari. Jatuhnya pinter goblok nih. Terus gimana dong? Ya udah lanjut aja dah. Lanjut aja ya. Kata si Carol Dweck ya. Psikolog asal Stanford. Gue setuju banget sih Pak, growth mindset. Tapi menurut lu sulit nggak sih Pak? Ada nih, menurut lu growth mindset itu nurture apa nature Pak? I see. Iya, maksudnya itu dari lahir atau sebenarnya bisa dirubah atau malah lu dapet seberkembangnya jalan gitu. Misalnya lu dari kecil emang udah fix mindset gitu, ya onge gitu, nggak bisa tuh nangis tuh berubah. Terus apa ada yang tengah jalan aku bisa pas mentok nggak bisa gitu, ternyata gue goblok gitu dia. Hah? Aku bisa. Mampus nggak gue cut. Ini mah langsung upload. Nggak ada cut-cutan. Masuk tuh Grammy aja. Kalau gue nanya Pak, gue ngelihat dari lingkungan sekitar, memang sebenarnya ketika udah di umur dewasa gitu ya, mature, orang akan sulit berubah gitu ya, dari segi kepribadian, sikap, mindset gitu terutama ya. Beda ketika kita pas masih kecil gitu ya, itu kan masih sangat bisa dibentuk gitu. Jadi sebenarnya menurut gue tuh sangat bisa dibentuk Pak, growth mindset itu ya. Nah tinggal kadar level dibentuknya itu beda antara misalkan dibentuk pas dia masih kecil gitu ya, mungkin pas masih umur 2 tahun tuh dia diajarin tuh growth mindset itu, atau pas masih embrio itu bisa tuh dibentuk, sangat-sangat bisa. Embrio Pak, nyawanya belum ada tuh, belum ditiup nyawa. Lu tahu nggak sih embrio semana? Nah itu jadi kecil sama dewasa itu pasti beda. Bukan berarti pas udah dewasa itu susah dibentuk ya, gitu, masih bisa untuk dibentuk gitu. Contohnya misalkan kayak Dokter Tirta yang dia cerita sendiri di podcast gitu, kalau misalkan dia tuh ngubah mindset gitu, ngubah kepribadian, karakter dia karena dia ngelakuin suatu ritual perjalanan jauh gitu Pak. Nah itu akan terbentuk sendiri gitu. Jadi masih bisa gitu ketika udah dewasa dibentuk itu. Jadi menurut gue bisa sih Pak growth mindset dibentuk. Nah pertanyaannya sekarang gini Pak, gue punya pertanyaan yang antitesa dari itu. Menurut lu bisa nggak orang fix mindset sukses? Fix mindset sukses. Kan kalau misalnya kita kan bicara kesuksesan pasti bicara growth mindset, biasa lah itu. Tapi bisa nggak sih orang yang fix mindset sukses juga? Oke. Di sepanjang podcast yang gue tonton ya Pak, dan coba gue amati gitu ya, dari orang-orang yang sukses gitu, mayoritas growth mindset Pak. Sangat jarang ada orang yang fix mindset.
gue belum nemu datanya gitu ya. Apakah fixed mindset itu bisa sukses apa enggak gitu ya. Gue belum nemu data itu. Tapi kalau misalkan mayoritas orang-orang sukses itu growth mindset Pak. Ketika ada masalah, dia berusaha. Ketika mentok di bisnis, dia terus mencoba gitu. Jarang kan Pak ada nih pengusaha yang, aduh mentok nih gue bisnis, udah dia tutup aja usaha. Udah balikin aja dah gitu. Rata-rata tuh terus coba untuk mengulik Pak, gimana caranya gitu. Dari situ aja tuh perbedaannya. Berarti mau nggak mau berarti emang harus ngulik ya fixed mindset. Tapi misalnya emang orangnya tuh ngeyel, lu pasti pernah ketemu kan orang yang ngeyel banget gitu. Berarti lu bisa jamin nggak dia bakal nggak akan sukses sebelum dia growth mindset? Nah masalahnya ngeyel sama fixed mindset tuh menurut gue udah beda Pak. Ngeyel keras kepala itu belum tentu dia tuh fixed mindset Pak. Bisa jadi dia ngeyel keras kepala karena dia punya landasan teori atau argumen yang kuat gitu, sehingga dia ngeyel Pak. Tapi ketika dihadapin masalah segala macam ya dia tetap coba gitu. Gitu Pak. Oke. Sama ada gua baca dari buku yang bahas soal grit Pak. Itu dicetuskan sama Angela Duckworth Pak, profesor psikologi dari Pennsylvania University. Itu bilang grit itu adalah perpaduan kombinasi antara passion dan juga ketekunan Pak. Jadilah kegigihan dalam jangka panjang ya. Lu bisa nggak ngelakuin hal gitu ya, itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Nah menurut gua itu salah satu faktor orang tuh bisa sukses juga karena itu tuh ada growth mindset sama grit tadi kayak gitu. Growth mindset berarti ini dua sifat yang wajib orang sukses. Buat gue yang gue baca, gue coba riset segala macam itu pasti ada dua hal itu. Kalau grit gue setuju sih. Waktu misalnya gue dulu ngambil psikologi, gue lihat banyak banget paper yang berkait apa sukses tuh terkait banyak banget sama variabel grit. Kalau misalnya grit gue setuju sih terhadap apa kayak gimana ketahanan lo terhadap apa yang mau lo tuju kan. Grit itu kan. Gue juga pernah baca tuh grit yang gue baca tuh kayak grit yang waktu itu gue baca tuh, dan gue juga sering banget dengar 1% atau channel YouTube psikologi lainnya tuh bahas banget ketekunan ya. Tuh misalnya gue pengen mau relasiin kenapa orang tekun itu bisa sukses. Bisa membahayakan juga nggak sih gitu tekun yang salah gitu. Dia tahu tujuannya, tapi dia nggak tahu nih dia punya kemampuan apa, bakat apa, tapi dia tekun di bidang itu gitu. Itu gue juga mempertanyakan gitu, apakah itu bahaya gitu cuman bermodalkan tekun. Nah masalahnya grit itu adalah kombinasi dari passion sama ketekunan Pak. Jadilah kegigihan gitu. Jadi untuk grit itu lu udah tahu passionnya Pak. Passionnya di mana gitu. Passionnya di mana bercampur dengan ketekunan baru tuh jadi formulanya Pak. Nah, passion itu berkorelasi sama bakat nggak sih Pak? Gue ngerti, gue nangkepnya soalnya passion itu hal yang kita sukai, bakat yang kita udah ada dari kecil atau bawaan ya. Misalnya dia ngerasa passionnya di nyanyi, tapi bakatnya nggak nyanyi, gimana Pak? Pasti kan dia terus berlatih Pak. Bisa tuh, bagus. Menurut gue Pak. Menurut gue bisa Pak. Berarti Misalkan nih dia kecil, dia itu bakatnya bukan pemain bola Pak. Tapi kita lihat kayak Cristiano Ronaldo yang terus berlatih, jadi Pak pemain terbaik dunia Pak. Tapi ada juga kayak Lionel Messi yang emang bakatnya tuh udah lahir jadi pesepak bola jago gitu. Wah gila, kayaknya dia nggak perlu latihan sekeras CR udah jago pada dribbling bola, terus bolanya banyak gitu. ya sama kayak Kobe ya. Kobe bukan yang tepung ayam. Nggak ada bakat tuh tepung ayam. Bakatnya cuma bikin ayam crispy doang. Bener. Kobe Bryant. Tapi bikin enak tuh Pak. Gak usah dilanjutin, aneh. Udah aneh. Kenapa Pak? Kobe Bryant, gue juga jadi inget tuh selain CR, Kobe Bryant juga gitu Pak. Dia gigih banget berlatih basket kan di satu sultannya gitu. Sama, nah ini menurut lu penting juga nggak Pak untuk jadi spesialis gigihan gitu? Karena gue inget podcastnya Timothy, dia bilang lu untuk ahli di satu bidang, yang dengerin emang bohong. Untuk ahli di satu bidang, lu tuh cukup menguasain satu aja gitu. Berarti gimana Pak? Orang misalnya punya passionnya banyak, harus gigihin yang mana? Dia gimana cara taunya? Dia harus ngegigihin di bidang itu gimana? Dari sekian banyak passion yang dia punya. Makanya sebelum ada spesialis ada generalis dulu Pak. Dia harus nyoba dulu
beberapa hal dulu. Saking dimana ketika dia udah nyoba beberapa hal itu, dia ngerasa anjir gue suka banget nih ngelakuin ini gitu, gue senang banget, bergairah ketika gue lakuin ini gitu. Barulah menurut gue jadi spesialis tuh. Jadi tahapan untuk jadi spesialis gak tiba-tiba gue udah nemu nih yang gue suka segala macam tapi menutup yang lain dulu gitu. Jadi dia nggak mencoba dulu beberapa hal. Kayak Timothy bisa bilang kayak gitu kan, dia udah nyoba beberapa hal dong. Nyobain bisnis, iya, bisnisnya juga beragam gitu. Sampai dia nemu di dulu industri finance gitu, baru dia jadi spesialis itu kan. Dia nyobain dulu beberapa hal gitu sampai dia bisa jadi spesialis gitu. I see. Oke, berarti tadi untuk jadi sukses pertama growth mindset, yang kedua grit, gabungan dari passion dan juga ketekunan. Ada lagi nggak Pak? Biar jadi 3 musketirnya kesuksesan Pak. 5 musketir. 5 musketirnya kesuksesan. Menurut lo apa? Gue rasa ada satu lagi tentang emotional intelligence, Pak. Emotional intelligence itu ketika lu bisa mengontrol emosi lu, perasaan lu, dan juga lu bisa tahu gitu emosi dari lawan bicara lu, segala macam, emosi orang lain gitu ya, empati segala macam gitu. Karena buat sampai ke titik kesuksesan itu kan pasti banyak banget rintangannya Pak, ups and down-nya segala macam kan. Dan itu tuh butuh kesabaran Pak, gitu. Jadi emotional intelligence itu menurut gua adalah pelengkap dari growth mindset sama grit itu Pak, dimana dia tuh harus punya kesabaran, mengontrol emosi segala macamnya gitu. Oke. Gue juga sempat baca tuh emotional intelligence (EI) terdiri dari beberapa indikator Pak. Yang pertama self awareness, kesadaran sendiri, dia paham akan dirinya sendiri, baru dia mau memahami orang lain. Yang kedua itu kalau nggak salah self regulation, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Setelah dia memahami dirinya, dia mengatur dirinya untuk menjadi apa yang dia inginkan. Nah, yang berikutnya itu lupa. Nggak apa-apa Mbak, manusia. Iya, tapi intinya emotional intelligence itu berkaitan dengan gimana dia tahu dirinya, bagaimana dia tahu lingkungannya, bagaimana dia tahu lawan bicaranya, dikelola untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya itu yang gue baca tuh. Nah berarti kalau misalnya gue simpulin untuk menjadi sukses ini berarti dari faktor internal ya Pak, dari faktor psikologis ya. Berarti lo harus punya growth mindset yang ngebuat lo nggak gampang menyerah, harus cari peluang di setiap kesempitan. Terus yang kedua adalah grit. Berarti ini awal nih kali ya, lo harus tahu passion lo dan lo gigih untuk mendapatkan tujuan lo. Yang ketiga baru emotional intelligence. Jadi ini mungkin sebagai penunjang aja kali ya, bagaimana cara lo menyikapi hambatan-hambatan, gangguan, tantangan, ancaman untuk menuju kesuksesan. Karena menurut gue dari 3 hal itu kan kita bisa kontrol itu kan. Jadi kalau misalnya soal momentum gitu, keberuntungan itu kan nggak bisa kita kontrol Pak. Jadi keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan kan, gitu. Makanya terciptalah namanya keberuntungan atau momentum itu nggak bisa kita kontrol Pak. Yang bisa kita kontrol adalah kesiapan diri kita sendiri Pak. Gitu sih. Berarti buat teman-teman yang nonton nih harus nyiapin sesuatu yang bisa dikontrol gitu ya Pak. Karena ada juga faktor luck itu ya, keberuntungan itu ya. Benar Pak. Jadi kayak misalkan keberuntungan itu lagi menghadap ke lu ya, lagi pengen ngunjungin lu udah siap Pak. Emang ada Pak yang kaget Pak? Ada Pak pasti. Gimana Pak kalau misalnya? Apa? Misalkan ya, ada orang yang dapat lotre Pak, 1 miliar misalkan, ratusan miliar gitu ya. Kalau misalkan dia nggak punya kemampuan untuk mengelola finance dengan baik Pak, habis itu Pak, dalam waktu dekat gitu, dalam waktu Masuk singkat. built-in nih. Hah? Masuk built-in. Masuk Brand, kan? brand masuk nih. Iya, Invest di mana tuh Bang? makanya kayak itu kan luck banget Pak, lotre lu bayangin, Iya. dari sekian banyaknya pemenang gitu, Bener. dari sekian banyak kesempatan kan, terus dia yang menang, terus dapat jackpot gitu, nggak bisa ngelola Pak, habis Pak. I see. Tapi kalau misalnya lu udah punya literasi finance yang bagus, lu bisa sampai pensiun tuh, bisa sampai nurunin ke anak cucu lu. Gitu Pak. Dikembangin lagi berarti ya. Ada lagi nggak yang mau lu sampein mungkin teman-teman yang nonton Pak? Udah sih Pak. Udah ya. Jadi buat teman-teman yang mau sukses, ingat 3 musketir kesuksesan menurut dari Aulia Kital 2024 dosen. Pertama growth mindset, grit, dan juga emotional intelligence. Mungkin cukup sekian dari kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak.